Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifdatul Jannah dengan NIM 281251003. Di sini saya akan mempresentasikan tugas informatika biomedik tentang bedah artikel mengenai ECG-based machine learning algorithm for heartbeat classification dari jurnal Scientific Report by Nature Portfolio. Langsung saja ya. Pendahuluan, menurut WHO, penyakit kardiovaskular merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai program dan kebijakan telah diterapkan di komunitas yang semakin beragam untuk menyediakan alat, strategi, dan praktik terbaik lainnya untuk mengurangi kejadian kardiovaskular atau penyakit jantung ini. Nah, untuk mencapai tujuan ini, elektrokardiogram atau EKG ini adalah menjadi sinyal biologis yang paling sering digunakan untuk deteksi dini dari penyakit jantung. EKG ini adalah representasi grafis aktivitas listrik jantung dan digunakan untuk identifikasi berbagai penyakit jantung dan kelainannya. Dokter sendiri telah menggunakan sinyal EKG ini untuk mendeteksi penyakit jantung selama lebih dari 70 tahun. Sinyal EKG ini terdiri dari gelombang P, kompleks QRS, dan gelombang T. Selain itu juga ada gelombang U. Dengan analisis variasi gelombang-gelombang ini, banyak penyakit jantung yang dapat didiagnosis. Mesin EKG ini aman dan terjangkau, namun ada kebisingan dan faktor lain yang disebut sebagai artefak dapat menghasilkan lonjakan pada sinyal EKG. Artefak ini dapat berupa gerakan tubuh pasien, pergerakan elektroda pada tubuh, dan gangguan dari jaringan listrik. Oleh karena itu, noise dan artefak harus dihilangkan dari sinyal EKG untuk memastikan analisis EKG yang akurat. Berbagai transformasi digunakan untuk pemrosesan sinyal EKG untuk menghilangkan noise dan artefak. Salah satu transformasi yang paling umum digunakan adalah transformasi wavelet. Sehingga pada penelitian ini diusulkan algoritma yang dapat menghasilkan hasil lebih baik dari penggabungan terma dan transformasi Fourier fraksional atau FRT. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menunjukkan bagaimana rata-rata bergerak dan analisis waktu frekuensi dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi gelombang-gelombang detak jantung. Selain itu juga menunjukkan bahwa algoritma yang diusulkan dalam penelitian ini memiliki kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan algoritma yang ada. Kemudian yang kedua adalah mengklasifikasi jenis aritmida pada sinyal EKG yang diberikan jika ada. Kemudian ada klasifikasi melibatkan dua langkah, yaitu ekstraksi fitur dan pemilihan model klasifikasi. Metodenya yaitu kita bisa lihat dari gambar dahulu. Yang pertama adalah ada sinyal acquisition. Yang pertama adalah ada sinyal acquisition. Kemudian sinyal ini ada sinyal filtering, penyaringan sinyal, kemudian menghasilkan peak detection, kemudian ada fitur extraction, kemudian ada classification. Nah, di classification ini banyak menghasilkan seperti nantinya ada normal, PVC, RBB, PC, phase, atau LBB. Begitu. Kemudian kita lihat di sini, untuk langkah pertama yaitu menghilangkan noise dan artefak digunakan metode penyaringan berbasis transformasi wavelet konvensional. Langkah kedua yaitu untuk deteksi gelombang P, kompleks QRS, dan gelombang T, terma dan FRFT
digabungkan untuk meningkatkan kinerja deteksi. Kemudian langkah ketiga, algoritma machine learning diterapkan untuk mengklasifikasikan sinyal EKG guna menentukan penyakit kardiovaskular atau jantung. Nah, hasilnya yang pertama, detection of ECG fix. Pada bagian pertama simulasi menggunakan algoritma berbasis FRFT yang diusulkan, nanti puncak P, R, dan T dideteksi, dan algoritma yang diusulkan diverifikasi pada semua 48 rekaman dari basic data MIT BIH. Data lead 2 atau MLII digunakan pada penelitian ini. Algoritma bekerja secara independen dan dari amplitudo gelombang, sehingga data lead apapun dapat digunakan untuk deteksi puncak. Selain itu, kinerja dievaluasi menggunakan matriks yang dilaporkan dalam literatur seperti sensitivitas, prediktabilitas positif, dan tingkat kesalahan. Kemudian yang kedua, classification of CVDs. Pada bagian kedua simulasi mengklasifikasikan sinyal EKG berdasarkan CVD-nya atau penyakit jantungnya. Di sini untuk semua simulasi 70% data fitur dialokasikan untuk melatih model pembelajaran machine learning. Maksudnya ini model machine learning, sementara 30% disimpan untuk pengujian. Oleh karena itu, fitur-fitur yang berbeda diekstraksi dari sinyal untuk klasifikasi. Kemudian, fitur-fitur yang diekstraksi dimasukkan ke dalam klasifikasi SVM dan MLP untuk mengklasifikasi. Untuk mengklasifikasikan sinyal EKG, masukkan sebagai normal, PVC, APC, LBBB, RBBB, dan detak jantung pace-nya. Kemudian yang ketiga, cross database training and testing. Pada bagian ketiga simulasi, klasifikasi MLP dilatih menggunakan basis data MIT BIH aritmia dan kemudian diuji pada basis data ST Peterbox InCard dan SPH untuk mengklasifikasikan detak jantung normal, RBB, dan PVC-nya. Ketiga basis data tersebut memiliki laju sampling yang berbeda. Oleh karena itu, semua sinyal disampling ulang ke frekuensi 128 Hz. Data yang diekstraksi dari basis data ini sudah bebas dari baseline vendor dan noise sehingga tidak memerlukan pemrosesan. Kesimpulan, dalam penelitian ini, algoritma fusi berbasis FRFT dan TERMA diusulkan untuk mendeteksi puncak R, E, dan T. Metode transformasi wavelet konvensional digunakan untuk menghilangkan noise pada sinyal, sedangkan penggunaan FRFT dalam algoritma TERMA secara signifikan meningkatkan kinerja deteksi puncak. Penerapan algoritma deteksi puncak yang diusulkan pada basis data aritmia MIT BIH dan algoritma ini menunjukkan kinerja yang sedikit lebih baik daripada algoritma TERMA yang mendeteksi puncak R, sementara secara signifikan lebih baik dalam mendeteksi gelombang P dan T. Selain itu, berbeda dengan algoritma TERMA, kinerjanya tidak tergantung pada sinyal penyakit jantung. Setelah deteksi puncak, hasilnya digunakan untuk menemukan interval PR dan RT sebagai dua fitur sinyal EKG untuk klasifikasi. Dalam penelitian ini menggunakan dua klasifikasi dengan fitur yang berbeda dan menemukan bahwa MLP berkinerja lebih baik daripada SVM untuk berbagai sinyal EKG. Kedua klasifikasi diuji pada dua basis data. Akhirnya, penelitian ini merancang klasifikasi untuk pelatihan dan pengujian lintas basis data. Terdapat demo dari sistem ini dapat dilihat dari tautan YouTube berikut. Terima kasih. Sumbernya dari
Syahir Aziz Sajid dan Muhammad Slim Alauini, King Abdul University of Science and Technology, Tual, Saudi Arabia, dengan judul ECG Based Machine Learning Algorithm for Rapid Classification, Journal of Scientific Reports by Nature Portfolio. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.